Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Farida Aryani, mahasiswa dari FISIP Naraniri Banda Aceh dari Prodi Ilmu Politik. Teman-teman, hari ini kita mau ngebahas tentang hal penting yang seharusnya itu menjadi dasar pokok ilmu politik, yaitu etika politik. Apa sih etika politik itu? Dan apa masih ada etika dalam kekuasaan sekarang? Hari ini kita hidup dalam dunia politik yang penuh sama janji, tapi minim realisasi. Pemimpin dipilih bukan karena integritas, tapi karena citra. Kampanye dipenuhi harapan, dipenuhi iming-iming, ngomong-ngomong, namun ketika berkuasa, banyak yang lupa sama rakyat. Terus, di mana sih sebenarnya moral dalam kekuasaan? Kita bahas inti penting yang pertama, etika politik itu apa sih gitu. Kenapa etika politik itu penting? Etika politik itu prinsip moral dalam dunia kekuasaan. Etika politik menjadi batas antara kekuasaan yang adil dan kekuasaan yang menindas. Tanpa etika, kekuasaan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, bahkan menjadi kekerasan yang sah. Tanpa etika politik, kekuasaan bisa digunakan untuk hal-hal jahat lainnya, untuk pribadi dia sendiri, yang dilakukan oleh orang-orang elit. Etika politik mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat pemuas nafsu, ataupun cara untuk ngisi perut sendiri, right? Etika politik tuh penting banget teman-teman. Itu tuh pondasi awal dari politik. Ya seharusnya yang memang itu tuh harus ada di awal gitu. Tapi kenapa sih pemimpin sekarang tuh minim banget etikanya? Bahkan aku pernah nih dengar satu perkataan. Maaf tapi aku agak lupa siapa yang bilangnya. Beliau pernah bilang gini, etika tuh apa sih dalam politik? Politik tuh pakai etika gak sih? Terus beliau bilang gini, etika tuh cuma bahasa tubuh, politik tuh gak perlu etika. Beliau bilang gitu. Terus setelah aku masuk ke MK mata kuliah dengan nama etika politik nih, di situ baru deh aku nangkep etika politik tuh penting loh. Itu hal dasar yang paling penting sebelum kita belajar politik. Politik itu kan gak cuman tentang kekuasaan ya. Maksudnya kayak kekuasaannya itu ya bukan cuman tentang duniawi, tapi itu juga bakal ngaruh ke akhirat kita loh gitu. Jadi etika tuh perlu banget. Oke teman-teman, terus ada satu pemikir, beliau bernama Ibnu Khaldun. Beliau adalah salah satu ulama besar Islam yang menyebutkan bahwa kekuasaan yang tidak dibimbing oleh moral akan membawa kepada kehancuran. Menurutnya, negara tidak runtuh karena kemiskinan, tapi karena pemimpin yang zalim dan tidak adil. Pemimpin yang zalim dan tidak adil itu adanya karena kurangnya etika kan ya. Jadi, pilih satu orang pemimpin itu ketika dia mempunyai etika. Hari ini kita melihat pemimpin yang dipilih bukan karena kualitas nih, tapi karena popularitas. Bukan karena beliau memang seorang pemikir politik, tapi karena beliau banyak dikenal sama rakyat. Makanya beliau memimpin. Pemimpin tanpa moral akan mudah menyalahgunakan kekuasaan. Kebijakan tidak lagi lahir dari kebutuhan rakyat, tapi dari ketekanan politik dan ekonomi. Etika adalah kompas yang menjaga kepemimpinan tetap pada jalur keadilan dan tanggung jawab. Jadi, jangan lupa pondasi penting itu adalah etika politik. Oke teman-teman, ada 8 poin yang menjadi poin penting etika moral. Yang pertama itu ada transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan informasi dalam segala proses politik dan pemerintahan. Rakyat berhak tahu bagaimana keputusan dibuat, bagaimana dana digunakan, dan apa tujuan dari setiap kebijakan. Tanpa transparansi, praktik manipulasi dan korupsi akan tumbuh besar. Kadang
bukan terkadang ya, tapi memang sering terjadi banget di pemerintahan kita yang transparansinya itu kurang. Tiba-tiba udah gini aja nih kebijakannya tanpa ada musyawarah atau penyampaian apa-apa nih sebelumnya. Di situ kan kita bingung ya, yang sepakat ini siapa nih, kenapa tiba-tiba udah sah aja nih. Itu sering terjadi di Indonesia sekarang. Dan kemudian yang kedua, akuntabilitas. Pemimpin harus siap bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang diambilnya. Ini bukan hanya tanggung jawab hukum, tapi juga tanggung jawab moral kepada rakyat. Akuntabilitas memastikan pemimpin tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, itu keadilan. Etika politik menuntut adanya keadilan, yaitu kebijakan yang berlaku adil bagi semua golongan tanpa diskriminasi. Pemimpin wajib membela yang lemah, bukan hanya melayani kepentingan elit politik atau pemilik modal. Kemudian yang keempat itu integritas. Integritas adalah berarti jujur, konsisten antara ucapan dan tindakan, serta setia pada prinsip kebenaran. Pemimpin yang berintegritas akan menolak korupsi, tidak mempermainkan amanah, dan tetap lurus di tengah tekanan kekuasaan. Kemudian yang terakhir teman-teman, itu moralitas dan nilai agama. Dalam pemikiran tokoh seperti Ibnu Khaldun, politik harus dijalankan dengan nilai moral dan agama. Kekuasaan tanpa akhlak akan melahirkan kedoliman. Etika politik dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan tanggung jawab sebagai bentuk ibadah dalam memimpin. Nah teman-teman, jadi etika politik itu penting banget karena rakyat punya hak untuk dipimpin secara adil dan jujur. Pemimpin tanpa moral akan mudah menyalahgunakan kekuasaan. Kebijakan tidak lagi lahir dari kebutuhan rakyat, tapi dari tekanan politik dan ekonomi kayak yang saya bilang tadi. Jadi pertanyaan teman-teman, apakah masih ada kekuasaan hari ini masih bermoral, yang masih menjunjung tinggi etika politik, yang masih mengedepankan kebutuhan publik, tidak hanya kepentingan pribadi? Etika politik bukan sekedar teori, tapi kebutuhan. Tanpa moral, kekuasaan hanyalah topeng bagi penindasan. Mari kita bangun kesadaran bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan keadilan, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat. Karena politik seharusnya membawa harapan, bukan luka. Sekian dari saya, Farida Aryani. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.